Apa kabar adik-adik kelas 10 semuanya? Sehatkah Anda semua? Semoga Anda selalu diberi kesehatan. Amin gitu ya. Oke, ketemu lagi dengan Coach Billy. Kali ini Coach Billy akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bicara tentang vektor. Kalau kemarin kita baru ngomong definisi, pada kesempatan kali ini Coach Billy akan ngajak Anda untuk bermain-main tentang operasi vektor. Baik itu menjumlah, mengurangi, tapi dalam bentuk gambar, serta nanti kita juga akan menghitung panjang vektor dan seterusnya, gitu ya. Oke, kita buka saja filenya. Oke, sudah Coach Billy siapkan. Oke, seperti biasa, file ini nanti isinya adalah soal-soal yang harus kita bahas. Untuk memahami teori, tentu dalam matematika dibutuhkan pembahasan soal. Semakin banyak Anda belajar membahas soal, insya Allah nanti semakin mudah memahaminya. Oke, kita mulai saja untuk soal yang pertama. Perhatikan persegi panjang OACB dengan D itu ada di tengah-tengah OA. Kemudian jika OA itu diwakili oleh vektor posisi A kecil, OA, ingat vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Berarti kalau OA berarti Coach Billy pangkalnya di O, ujungnya di A. Berarti vektornya boleh Coach Billy buat seperti ini. Kelihatan? Atau Coach Billy ganti warnanya yang lebih merah biar kelihatan. Iya, ini OA. Kemudian OB itu adalah B kecil, berarti OB ini. Iya. Oke. Maka AT sebagai vektor A dan B dinyatakan seperti apa? AT yang ditanyakan AT ini harus dinyatakan dalam A dan B seperti apa? Oke, kita tandakan dulu karena OA ini tadi A kecil, berarti di sini A kecil, yang di atas ini juga A kecil, sudah ada tandanya. Kalau ini B kecil, berarti di sini nanti AC itu juga termasuk B kecil. Coach Billy hanya ingin cerita sederhana begini saja, yang namanya sebuah vektor itu Anda cukup pahami start di mana, jadi berangkat di mana. Yang kedua, tibanya juga di mana. Jadi silakan pahami berangkat di mana dan tibanya juga di mana. Kalau Coach Billy disuruh menyatakan AT, berarti Coach Billy berangkatnya dari A, tibanya sampai di T. Pertanyaannya, apakah kemudian jalannya harus lewat AT ini saja? Tidak. Adik-adik ketika kepingin ke AT, boleh lewat ini ke sana, kemudian berbelok ke situ, itu boleh. Jadi boleh ke atas, kemudian ke bawah sana, itu juga boleh. Kalau nggak mau lewat yang itu, boleh juga lewat yang lain. Oke, ganti warna terlebih dahulu. Misal berangkat ke sini, kemudian naik ke atas. Itu juga akhirnya berangkat dari A sampai juga di T. Kurang jauh Coach, oke, kalau kurang jauh bisa ngambil jalan yang lain lagi. Mana yang jalan yang lain lagi? Oke, pakai warna hijau aja deh. Berangkatnya sampai dengan O, boleh seperti itu. Kemudian baru belok ke atas, itu juga boleh. Terserah. Kalau mau muter-muter juga boleh. Berangkat sini, kemudian naik ke atas sini, kemudian turun ke sini. Itu juga boleh. Prinsip pokoknya adik-adik tinggal memahaminya. Berangkatnya dari A sampainya itu ke T. Itu kalau mau memahami vektor AT. Nah, kira-kira kita yang enak yang mana? Ya, yuk terserah mau kemana. Oke, kelihatannya lebih enak kalau kita naik ke atas ini ya. Kita ke atas, kemudian kita ke bawah. Berarti Coach Billy boleh tulis bahwa yang namanya AT, nanti Coach Billy ingin nyatakan dari A sampai C, kemudian Coach Billy tambah dari C sampai dengan T, kan seperti itu. Nah,
Yang sudah ada nilainya itu adalah dari A sampai dengan C. Dari A sampai dengan C, nilainya sudah ketahuan B. Ditambah yang belum ketahuan dari C sampai dengan T. C sampai dengan T. Yuk kita cari. Yang namanya CT senilai dengan, kalau dari C ke T, nah ini berarti sama halnya berapa bagian dari C ke O. Nah, kalau Coach Billy mau tarik garis, itu boleh juga seperti ini. Kalau dari kelihatan, ganti warna merah saja. Kalau ini D ada di tengah-tengah, D tadi kan ada di tengah-tengah, berarti kalau Coach Billy tarik ke atas, ini nanti juga akan ketemu di tengah-tengahnya. Kalau Coach Billy tarik garis ke bawah ini, misalnya ini titik E, berarti garis EA itu nanti akan sejajar dengan garis BD. Nah, dan itu akan membagi ruas garis CO menjadi 3 bagian sama panjang. Berarti kalau Coach Billy ingin tahu berapa panjangnya CT, berarti itu sama dengan 2 bagian dari 3 bagian yang ada untuk CO. Jadi yang namanya CT itu adalah 2/3 dari CO. Seperti itu. Dan yang kita harus cari sekarang adalah nilai dari CO. Nilai dari CO berarti Coach Billy harus berangkat dari C dan tiba di O. Berangkat dari C dan tiba di O. Misal Coach Billy lewat jalan atas, berangkat dari C, berarti melawan arah dari A. Kalau itu ke kanan namanya A, maka kalau ke kiri namanya min A. Kemudian setelah itu Coach Billy harus ke bawah. Kalau ke atas itu adalah plus B, maka ke bawah itu menjadi min B. Berarti CO adalah min A min B. Kalau dibuka kurungnya maka menjadi min 2/3 A min 2/3 B. Itu adalah CT, dan adik-adik semua bisa memasukkan ke persamaan yang pertama tadi, maka CT itu senilai dengan min 2/3 A min 2/3 B. Kalau kurungnya dibuka, A-nya taruh depan, maka Coach Billy boleh tulis min 2/3 A dikurangi 2/3 B plus 1B boleh Coach Billy rubah menjadi 3/3 B. Hasil akhirnya min 2/3 A, min 2/3 plus 3/3. Min 2 ditambah 3 menjadi plus 1/3 B. Maka AT adalah min 2/3 A plus 1/3 B. Jawabannya adalah yang C. Oke, hati-hati dengan soal ini. Sebenarnya sederhana. Kenapa tadi menjadi sedikit panjang? Karena Coach Billy harus menceritakan pelan-pelan supaya adik-adik benar-benar bisa paham. Oke, prinsip vektor adik-adik cukup ingat, berangkat dari mana, tibanya ada di mana. Berangkatnya di mana, tibanya ada di mana. Kalau CT berarti berangkat dari C, tibanya di T. Kalau AT berarti berangkatnya dari, yang disuruh nyari, salah ya tadi, bukan CT ya. Yang disuruh nyari adalah AT. Waduh, Coach Billy ternyata salah memasukkan angkanya. Oke, sorry. Yang ditanyakan adalah, benar ya? Yang ditanyakan adalah AT, betul, AT, benar. Ini sudah benar AT. Oke, maaf, sudah benar AT. Karena AT tadi Coach Billy berangkatnya dari sana kemudian ke sini. Betul.
Oke, sudah betul adik-adik semua? Oke, nanti boleh diulangi lagi. Lanjut. Soal yang ke-8. Nah, kalau tadi soal yang ke-7 Anda diberikan gambar, di soal ke-8 Anda harus menggambar. Dalam segitiga ABC, diketahui titik B, titik P adalah titik berat segitiga ABC dan Q adalah titik tengah AC. Oke, kita gambar dulu sebelum itu menjadi sangat panjang, gitu ya. Dalam segitiga ABC, seperti itu, segitiga A, B, C. P adalah titik berat, sedangkan Q adalah titik tengah dari AC. Jadi di sini ada titik Q. Kemudian jika CA itu adalah vektor U, kemudian CB itu adalah vektor V, maka PQ. Nah, adik-adik, yang namanya titik berat itu kita dapatkan dari membagi semua sisi dalam segitiga itu menjadi sama panjang, dan kemudian Anda hubungkan menjadi sebuah ruas garis, dan ruas garis itu akan memotong dalam satu titik, dan titik inilah yang dia maksud sebagai titik P. Anda nanti diminta menyatakan PQ, berarti berangkat dari P, tibanya ada di Q. Berangkat dari P, tibanya ada di Q. PQ, berangkat dari P, tibanya ada di Q. Nilainya sama dengan berapa? Sebagai catatan untuk Anda semuanya, karena di sini ada kata kunci titik berat, maka perbandingan sisinya adalah 1:2. 1:2. 1:2. Selalu seperti itu, karena itu adalah titik berat. Berarti Coach Billy boleh menghitung sebagai yang lebih sederhana, ganti warna. Kalau ditanyakan PQ, berarti Coach Billy boleh ngitung adalah senilai dengan BQ. Berapa bagian dari BQ? Berarti 1 dari totalnya 3. Berarti PQ itu sama dengan 1/3 BQ. Jadi PQ sama dengan 1/3 BQ. Maka Coach Billy tinggal nyari BQ. BQ berarti berangkat dari B, tibanya ada di Q. Lewat mana? Enaknya lewat atas, berangkat dari B ke atas terlebih dahulu, kemudian turun ke Q. Karena ini tadi titik berat, Q ada di tengah-tengah, perbandingannya 1:1. Maka Coach Billy tinggal masukkan, berarti menjadi 1/3 BQ. BQ lewatnya BC ditambah dengan setengah dari CA. Kenapa setengah? Karena Q ada di tengah-tengah dari CA. Sekarang karena sudah ketemu, tinggal dimasukkan saja nilainya. Kalau CB itu adalah vektor V, maka BC vektornya menjadi min V, arahnya melawan, plus setengah. Kalau CA itu adalah vektor U, maka CA juga langsung masuk sebagai U. Kalau adik-adik buka kurungnya yang belakang dulu, setengah kali 1/3 menjadi 1/6 U, harus ada garisnya, dikalikan dengan min 1/3 V. 1/6 U min 1/3 V. Jawabannya tetap teorinya Coach Billy ngomong berangkat dari mana
tibanya ada di mana. Oke. Tetap banyak latihan supaya Anda bisa memahaminya dengan baik. Lanjut. Yes. Vektor tunggal yang mewakili operasi vektor ST ditambah SQ ditambah PQ dikurangi RT adalah, oke. Ini sebenarnya sederhana, nggak usah coach pilih gambar, hanya permainan operator tanda saja. Kalau adik-adik bisa paham, maka itu menjadi sangat sederhana. Yuk, yang minus itu berarti arahnya berlawanan. Kalau ST, coach pilih balik bukan SQ, tapi menjadi QS, berarti kita lawankan lagi. Min ketemu min menjadi plus. Kenapa dibalik, coach? Ya, karena nanti kita akan pasangkan S-nya pindah ke depan. Yuk, kita lanjutkan dulu. Ditambah dengan PQ. Yang namanya RT, kalau coach pilih balik jadi TR, maka min ketemu min dia juga jadi plus. Oke, yuk kita coba pasangkan supaya berlanjut. Misal ST terlebih dahulu. O di depannya ada S, berarti ini coach pilih pindah QS-nya ke sini. Biar apa coach? Biar nyambung S ketemu QS. Oh, berarti kalau ada QS ditambah ST itu menjadi QT. Maksudnya seperti itu. Ditambah lagi ini huruf terakhir apa? T, berarti coach pilih sambungkan menjadi TR. Nah, seperti itu. TR. Supaya ini T-nya nyambung lagi. Nah, kemudian yang belum coach pilih tulis siapa? QS sudah, oke. Kemudian ST sudah, oke. Kemudian TR sudah, yes. Yang belum siapa? PQ. Taruh mana PQ? Taruh depan sendiri. Nah, ini adalah PQ biar Q-nya nyambung. Karena semua huruf sudah nyambung, yang belum tersambung hanya P dan huruf R. Maka hasil vektor tunggal ini adalah PR. Jawabannya PR adalah A. Seperti itu. Coach, ada nggak yang lebih cepat lagi? Ada. Gitu. Tinggal apa? Lihat hurufnya yang cuma muncul satu kali kalau mau nekat. S 2 kali coret. Gitu kan? Q 2 kali coret. Kemudian T 2 kali juga coret. Yang muncul adalah P dan R. Ada minnya coach? Iya. Min kalau dilawan itu jadi plus, R-nya pindah ke belakang, maka hasilnya PR. Boleh juga seperti itu, apapun caranya boleh. Tetapi kalau soalnya IC, adik-adik wajib mengerjakan dengan yang seperti coach Billy lakukan ini. Oke, gitu ya? Oke, sip. Satu soal lagi yang terakhir, soal ke-10. Oke, ini kita harus gambar lagi. Masih seputar operasi vektor. Diketahui segitiga PQR dengan S adalah titik tengah PQ, T titik tengah QR, dan X titik tengah ST. Semuanya adalah tengah-tengah ya. Jika vektor U mewakili PQ dan V mewakili PR, maka QX dalam bentuk U dan V. Oke, kita kembali lagi diminta untuk menggambar. Dan kita gambar segitiganya terserah. Oke. Yes, bagus. Oke. Segitiganya tadi adalah P, Q, dan R. Kemudian dengan S itu titik tengah PQ. S, coach pilih taruh di situ tengah-tengahnya. Kemudian T titik tengah QR. T itu adalah titik tengah QR. Kemudian X titik tengah ST. Oh, S dan T dihubungkan. Dan diambil di tengah-tengahnya itu adalah X. Lebih menantang ini soal. Jika vektor U itu mewakili PQ. PQ ini kita wakili dengan vektor U. Kemudian vektor V mewakili PR. PR itu kita wakili dengan V. Yes. Maka QX. Oke. Q ke X itu nilainya dalam U dan V.
Oke, kasih warna yang berbeda dulu biar tahuan yang ditanyakan. Oke, adik-adik disuruh mencari siapa itu Ki X dalam U dan V. Ki X. Prinsip vektor tadi adalah berangkat dari mana atau di mana, tiba di mana. Berangkat dari mana, tiba ada di mana. Berangkat di mana, tiba di mana. Berangkat dari Ki, tibanya di X. Pertanyaannya, apakah harus lewat ini? Tidak. Boleh lewat manapun. Lewat yang gampang bisa lewat mana? Lewat ke sini, terus belok ke sana. Itu juga boleh. Lewat ke sini, belok ke situ, itu juga boleh. Jadi apapun jalannya boleh. Sing penting tidak terlalu ribet. Nah, kalau ribet itu gimana? Berangkat ke bawah, belok ke sini, naik lagi ke atas. Oke, Coach Billy pakai salah satu saja. Coach Billy pakai yang sebelah kiri, berarti Ki X itu sama dengan Ki ke S, dilanjutkan dengan S ke X. Seperti itu. S tadi adalah titik tengah dari Ki P atau PQ. Berarti kalau QS, Coach Billy boleh tulis 1/2 dari Ki P. Ditambah dengan SX, SX itu X-nya adalah titik tengah ST. Berarti Coach Billy boleh tulis 1/2 ST. Kita masukkan lagi. Sudahkah ada nilainya? Ada. 1/2 Ki P. Ki sampai dengan P. Yang ada adalah PQ. PQ tadi nilainya adalah U. Berarti kalau Ki P itu 1/2 dari min U. Terus pilih minnya taruh depan. Min U. Ditambah 1/2 ST. Sudahkah ada nilai ST? Belum, Coach. Ayo kita cari ST. Coach pilih pindah keluar. Sekarang pakai warna berbeda biar kelihatan. ST. Berarti berangkat dari S, finishnya di T. Lewatnya mana? Terserah. Coach pilih boleh turun sini. Atau Coach pilih boleh naik atas. Boleh. Boleh turun juga boleh. Kemudian turun misalnya. Kemudian Coach pilih ke sana, boleh, boleh. Kemudian ini ke atas, boleh juga. Nah, berarti kalau ST itu boleh juga lewat seperti itu. Boleh juga lewat yang atas, kelihatannya lebih pendek, benar nggak? Kemudian turun ke bawah, itu juga lebih pendek, boleh. Mau yang atas, mau apa yang bawah, kita coba yang atas. Kalau ST berarti Coach Billy harus cari SQ ditambah dengan Ki P. SQ, Coach Billy sudah punya nilainya. SQ nilainya adalah 1/2 dari U. Karena PQ tadi adalah U, kalau S titik tengahnya berarti SQ sama dengan 1/2 U. Yang belum ada nilainya adalah Ki T. Ki T. Ki T itu adalah 1/2 dari Ki R. Betul? Karena T tadi titik tengah, berarti Ki R. 1/2 dari Ki R. Coach, nilai Ki R belum ada. Betul. Yuk kita cari nilai Ki R. Ki R. Berarti berangkat dari Ki, finishnya di R. Ki R. Berangkat dari Ki, finishnya di R. Ki R. Siapa Ki R? Gampang. Ki R pastilah berangkat ke sini, lanjut ke sana. Ya kan? Ki R. Berarti di sini min U ditambah dengan V. Masuk ke atas, ganti warna biru lagi. Kalau kita masukkan, maka di sini menjadi 1/2 U ditambah 1/2 QR. QR-nya adalah min U
ditambah dengan V. Min U ditambah dengan V. Ini boleh Coach Billy habiskan karena plus setengah U dengan min setengah U habis. Itu dibuka kurung maka menjadi setengah V. Ternyata ST itu adalah setengah V. Kenapa? Ya karena memang dia ada di titik tengahnya. Tapi Coach Billy harus buat itu dulu supaya Anda benar-benar paham. Berarti ST Coach Billy gantikan setengah dari V. Kalau itu Anda tulis hasilnya min setengah U ditambah setengah kali setengah seperempat V. Dan kalau Anda lihat pilihan jawaban yang tepat adalah min setengah U plus seperempat V. Jawabannya adalah min setengah U plus seperempat V. Jawabannya adalah A. Oke, itu materi vektor di kelas 10. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Karena Coach Billy yakin soal seperti ini nanti pasti akan keluar ketika nanti Anda ujian kenaikan kelas. Semoga apa yang Coach Billy sampaikan ini bisa menjadi tambahan bekal Anda yang hari ini Coach Billy yakin lagi belajar di rumah karena masih ada wabah virus corona. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel Coach Billy ini. Semoga apa yang sudah Anda tonton itu benar-benar menjadi manfaat dan tambahan bekal Anda belajar. Tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Dadah.